Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Formula Hati yang insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini, tak lupa saya memulai dengan harapan dan doa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang setia menemani kajian Majelis Formula Hati selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati, dan juga semoga selalu sehat walafiat. Tentu hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menambah amal soleh kita, dalam rangka menggunakan usia kita yang tersisa dari kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan dan doanya semoga Allah berikan kepada kebaikan baik di dunia maupun kelak besok di yaumul qiyamah. Dan insya Allah hadirnya kita di sini menjadi wasilah, menjadi salah satu sebab dari kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, insya Allah kalau nanti besok di yaumul qiyamah kita masuk surga insya Allah tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Kita akan membahas satu bab di dalam fikih jihad, ya, berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa Nabi yang menjadi hal yang sangat berharga dan menjadi fakta sejarah buat kita dan kita bisa ambil pelajarannya. Judul kita kali ini yaitu pelajaran yang kita bisa ambil dari Perang Tabuk. Perang ini menarik. Kenapa? Kalau disebut peperangan, ya kan biasanya kalau perang itu kan ada apa namanya ininya ya, eh, berantemnya, maksudnya itu head to headnya, ada perlawanannya. Tapi perang ini sudah ada proses peperangan, tapi ternyata tidak jadi. Ya, tidak jadinya itu alasannya beragam, tapi para ulama nanti menyampaikan ada yang bilang ini perang Tabuk, ada yang bilang ini ekspedisi Tabuk. Ya, meskipun ya mirip antara peperangan dan ekspedisi, tetapi dari sini ya yang paling kita bisa gambarkan bahwasanya di zaman Nabi, ya Nabi itu sebagaimana kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, izin untuk berperang atau izin untuk melawan musuh yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu kan mulai tahun 2. Dan Nabi itu ibarat kehidupannya itu menanjak. Menanjaknya itu ekstrim. Langsung dari tahun 2, 3, 4, 5, 6 sampai Nabi wafat itu apa ya? Sangat cepat perkembangan dari umat Islam itu sendiri. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang Fathu Makkah yang terjadi di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang penaklukan kota Makkah. Makanya penaklukan kota Makkah ini menjadi penanda dari perjalanan fase hidup Nabi berikutnya. Ya. Kenapa? Karena kalau para ulama nanti menyebutkan fase hidup Nabi itu misalnya Al-Mubarakfuri nanti membagi menjadi 3, ya. Fase hidup peperangan Nabi itu menjadi 3. Fase pertama itu ketika awal-awal di Madinah, ini setelah di Madinah loh ya. Fase kedua itu sebelum Fathu Makkah, fase ketiga setelah
Fathu Makkah. Kenapa dibagi per fase begitu? Karena ketika awal-awal di Madinah, ini fase pertama, ya fase pertama, Nabi itu sedang mempersiapkan negara, mempersiapkan kehidupan bernegara, yang persiapannya itu nggak lama, ya. Ini awal-awal Nabi di Madinah. Nabi ketika awal-awal di Madinah itu mendamaikan orang Aus dan Khosroj, kemudian mendamaikan sahabat Muhajir dan Ansor, ya, yang dari Mekah namanya Muhajir, yang asli Madinah dari Aus Khosroj namanya Ansor. Ini konsolidasi pertama ketika Nabi di Madinah. Ya, tahun 2-nya Nabi peperangan, yang pertama namanya Perang Badar, ini baru memulai peperangan sampai ke Fathu Makkah. Ya, Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, beliau membagi fase 2 ini dalam fase peperangan melawan rivalnya yaitu orang kafir Quraisy. Nah, fase ketiga ya oleh Al-Mubarakfuri itu dianggap fase apa namanya yang musuhnya sudah beda. Yang musuhnya sudah beda. Kenapa musuhnya beda? Karena musuhnya tidak cuma umat Islam, keliru. Musuhnya tidak cuma umat umat mohon maaf, orang kafir ya, orang kafir yang berada di Mekah saja. Ya, tidak hanya cuma orang kafir yang berada di Mekah, tetapi sudah mulai merambah, mulai agak jauh, ya, yaitu melawan imperium atau melawan kekaisaran yang besar yang saat itu bisa dikatakan negara superpowernya di kawasan Timur Tengah, ya, atau kita sebut kawasan Mediterania, ya, karena lawan Nabi di perang Tabuk ini sudah tidak cuma orang kafir Quraisy, tidak Yahudi, tapi imperium besar yaitu bangsa Romawi. Ya, ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Makanya Al-Mubarakfuri menyampaikan bahwasanya ini dikatakan ya sebagai fase Nabi yang ketiga karena lawannya tidak cuma orang-orang dari orang apa namanya Arab sendiri, tapi sudah merambah jauh sampai ke bangsa besar waktu itu yang namanya saja disebut dalam Al-Quran menjadi salah satu surat yaitu bangsa Rum, ya, bangsa Romawi. Waktu itu ada imperium besar yaitu Romawi dan Persia. Kalau Persianya sudah jatuh duluan ketika perang melawan Romawi, Romawinya itu baru hebat-hebatnya ini zaman itu karena apa pesaing utamanya yaitu bangsa Persia itu telah jatuh, ya. Tetapi ternyata Nabi berani untuk sampai kepada orang-orang yang bisa dikatakan hebat di zaman itu. Oke. Yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai peperangan ini, ya ini setelah terjadi perang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi tahun 8. Makanya komentar dari Al-Mubarakfuri. Kenapa saya selalu pakai Al-Mubarakfuri? Karena bahasanya ringan ya dan dikarang oleh ulama kontemporer dengan bahasa yang enak gitu. Dan ini sudah disarikan dari banyak kitab sejarah. Makanya saya lebih apa ya sering memakai itu ya bukan karena apa-apa tapi karena sudah diringkas dan pertemuan kita kan ya meringkas dari apa yang terjadi ya. Beliau dalam kitabnya Al-Maktum beliau menyampaikan kana Fathu Makkah. Ini sebelum apa namanya Fathu Makkah. Keliru. Sebelum perang Tabuk. Oke. Ini komentar dari Al-Mubarakfuri ya. Kana Fathu Makkah wa akhtaru kasbin hasala alal muslimun fi hadil alam. Jadi Fathu Makkah itu bisa dikatakan merubah sejarah dari perjalanan umat Islam itu sendiri. Makanya sampai-sampai Al-Mubarakfuri itu membagi perjalanan dakwah Nabi di Madinah menjadi 3 fase. Fase pertama baru persiapan, fase kedua sebelum Fathu Makkah, fase ketiga setelah Fathu Makkah. Kenapa? Ini kita bicaranya dalam bingkai fikih jihad atau dalam bingkai peperangan Nabi. Ya, ini kita agak lagi ngomongin tentang wahyu turun enggak, tapi kita lagi bicara karena apa namanya
judul besar kita adalah fikih jihad, yaitu kita sedang berbicara mengenai marhalah atau perjalanan dari jihadnya Nabi. Kalau sebelum Fathu Makkah itu kan lawannya adalah orang Mekah dan sekelilingnya termasuk dari orang Yahudi sendiri. Tapi kalau orang Mekahnya, orang Arab Quraisynya itu sudah kalah, maka ya ini orang Quraisy itu bisa dikatakan yang paling gigih, paling hebat, paling menguasai kawasan waktu itu ya. Dan ternyata jatuh juga. Makanya fa'inna Quraisyan ini kata apa namanya Al-Mubarakfuri, orang Quraisy itu kanat finadoril Arabi ya menurut pandangan orang Arab itu hamatatin ya wa ansor. Ini sebagai yang memegang agama dan penolong agama. Agama ini sebelum Islam. Wal Arab fidzalika tabaun lahum, dan orang-orang Arab waktu itu ya mengikuti orang-orang Quraisy. Fakhudu Quraisy yuk tabaru al qadu al akhir alatin al wasani fi jaziratul Arab. Bahwa ketika orang-orang Quraisy Arab itu sudah tunduk, sudah menyerah kepada umat Islam, itu ibarat kata ya Fathu Makkah itu menjadi apa kemerdekaan dari orang-orang Arab waktu itu. Ya, makanya peperangan setelah Fathu Makkah itu lawannya udah beda. Ya, ibarat kawasan Arab sudah dikuasai, maka berikutnya selanjutnya adalah di samping sekelilingnya. Makanya kalau kita bicara mengenai perang berikutnya ini, yang paling fenomenal dan bisa dikatakan paling besar pasukannya, ya paling besar pasukannya, persiapannya juga cukup matang. Kemudian bisa dikatakan perang terakhir Nabi sebelum Nabi wafat. Ya, karena nanti tahun 10-nya beliau haji wada, ya tahun 11-nya di bulan Rabiul Awal beliau wafat. Ya, makanya perang apa namanya Tabuk ini, ya perang Tabuk ini bisa dikatakan perang yang benar-benar persiapannya cukup, ya. Kemudian lawannya tangguh, ibaratnya itu melawan kekaisaran yang cukup besar. Makanya ya, dan ini perang juga yang cukup berat. Kenapa? Karena perjalanannya itu melewati padang pasir Arab waktu itu. Ya, kalau kita bicara mengenai peperangan ini nanti ada hadisnya dari Ka'ab bin Malik. Tidaklah Rasulullah SAW apabila hendak melakukan peperangan yang beliau terjun di dalamnya, ya, karena kita kemarin sudah membagi peperangan menjadi dua. Yang pertama namanya Ghazwah, itu Nabi ikut terjun. Yang kedua namanya Sariyah, ketika Nabi cuma mengutus saja. Itu Nabi merahasiakan. Maksudnya nggak langsung mengumumkan. Tapi kalau perang Tabuk ini, Rasul ikut di dalamnya, kemudian Nabi mengumumkan jauh-jauh hari. Ya, dan perang Tabuk ini nama lainnya adalah Ghazwah atau apa namanya perang Usroh. Usroh ini bukan pakai hamzah tapi pakai ain. Usrun. Usrun itu artinya apa? Susah. Ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah atau alif itu namanya usroh, itu artinya keluarga. Kalau ini usroh. Usroh itu artinya berat. Kenapa berat? Karena terjadinya di musim panas, perjalanannya panjang, melelahkan, dan musuhnya itu banyak dan sudah pengalaman berperang. Oke, makanya apa namanya perang ini dikatakan perang yang cukup berat. Ya, kalau apa dalam hadisnya dari Ka'ab bin Malik, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qallama yuridu ghuswatan yajua illa warrabi ghairiha. Ketika Nabi ingin memerangi ya seseorang atau kaum itu, Nabi menyembunyikan kecuali hatta kanat ghuswatu Tabuk, ya kecuali ghuswah Tabuk, ya. Nanti kita akan sampaikan Tabuk itu nama daerah dan daerahnya di mana saya akan sampaikan. Itu nama perang Tabuk ini. Faghaza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi harrin syadid, di apa dalam keadaan panas yang sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panas yang sangat itu kalau di Indonesia nggak bisa kebayang ya, karena kita kan jarang panas banget. Ya, kalau di Indonesia itu panas-panasnya 39, ya itu panas banget. Ya, 38, 39 gitu kan udah panas sekali. Kalau panasnya Arab itu kan beda ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau haji atau umroh ketika musim panas itu ya yang saat ini saja yang makanan melimpah, minuman juga sudah disediakan, banyak yang meninggal
ya, karena dehidrasi, kemudian kepalanya pening, kakinya bengkak, kakinya melepuh, itu hari ini ya, ketika musim panas. Saat itu ya, dengan keadaan alam yang masih seperti itu ya, dan dengan bantuan tidak sebanyak hari ini, maka perang ini dikatakan perang yang berat. Wastaqbala safaron ba'idan wa mafaza, dan jaraknya cukup jauh, dan ini bisa dikatakan peperangan dengan jarak yang paling jauh dari kota Madinah. Wastaqbala ghazwa aduwin kasir, dan musuhnya banyak ya, makanya Nabi mengabarkan kepada mereka biar umat Islam bersiap-siap ya. Ini bedanya perang Tabuk dengan perang sebelumnya ya. Dan Nabi waktu itu berangkat perang hari Kamis. Kata Abdurrahman bin Ka'ab, anaknya Ka'ab bin Malik. Ya, ini dari bapaknya itu Ka'ab bin Malik, dia bercerita Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk, keluar dari Madinah itu hari Kamis ya. Makanya komentar dari Ka'ab bin Malik itu wakana yuhibbu, Nabi itu suka ayah khurja yaumal khamis, keluar dari rumah untuk menuju peperangan, menuju safar itu hari Kamis. Ini komentar dari Ka'ab bin Malik ya. Jadi Nabi ketika keluar dari Madinah menuju Tabuk dimulai dari hari Kamis. Makanya komentarnya Ka'ab bin Malik, Nabi ketika ya bepergian sukanya keluar hari Kamis. Makanya beberapa ulama nanti mensunnahkan ya tentang kalau mau bepergian jarak jauh dan bisa memilih hari, itu dimulai dari hari Kamis. Itu ya salah satu dari komentar dari Ka'ab bin Malik yang melihat kebiasaan Nabi khususnya ketika perang Tabuk. Ya, bukan berarti hari yang lainnya jelek, ya enggak. Ya kalau misalnya harus bepergian hari Rabu, ya kalau bisa nunggu hari Kamis bagus. Tapi kalau bepergiannya kok hari misalnya Senin gitu ya, ya bagus juga. Ya, ini komentar dari Ka'ab bin Malik karena melihat waktu perang Tabuk Nabi keluar hari Kamis, makanya boleh komentar wa kana yuhibbu ayakhruja yaumal khamis. Nabi itu suka keluar keluar untuk peperangan, untuk safar jauh itu hari Kamis. Ini komentar dari Kak Malik. Hanya saja ya. Kalau kita bicara hari ya semuanya baik ya. Buktinya apa? Nabi ketika hijrah itu ya nggak pas hari Kamis. Ketika hijrah nggak pas hari Kamis. Kalau komentar dari Al Mubarak Furi, karena beliau juga sudah mengumpulkan banyak berita ya. Kalau hijrahnya Nabi sendiri itu keluar dari rumahnya itu malam Jumat. Berarti bukan Kamisnya tapi malam Jumatnya. Kenapa? Ya karena dicari-cari gitu kan malam Jumatnya ya. Tidak hari Kamisnya tapi malam Jumatnya. Ya, tetapi tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi bersembunyi dulu di gua ya, Gua Thur. Waktu itu dari malam Jumat sampai Sabtunya ya, Lailatul Jumat, kemudian Sabtu, Ahad ya. Kemudian setelah itu baru berangkat ke Madinah malam Senin. Ini kalau hijrahnya Nabi. Artinya saya pengen melengkapi saja kalau tadi komentar dari sahabat Nabi Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi itu suka keluar bepergian jauh ya, termasuk ketika perang Tabuk itu hari Kamis, tetapi juga pernah juga itu malam Jumatnya, dan mulai berangkat ke Madinah itu malam Seninnya. Jadi semua hari baik, tapi kalau Kamis ya baik juga karena itu pilihan Nabi ketika mau berangkat perang Tabuk. Yang berikutnya ya, tadi sudah saya katakan bahwasanya peperangan ini Nabi mengumumkan ya, jumlah pasukannya banyak, persiapannya cukup banyak, Nabi mempersiapkannya juga cukup matang ya. Karena apa? Karena lawannya itu nggak main-main, dan medan untuk sampai ke sono ya, jalan sampai ke sono itu juga tidak mudah ya. Makanya ketika lawannya itu tidak biasa, Nabi mempersiapkannya dengan luar biasa. Karena apa? Karena lawan waktu itu nggak cuma orang Mekah yang sebenarnya ya, peperangan melawan orang Mekah itu sudah selesai ketika Fatu Makkah. Jadi ibaratnya itu Arab ya. Ingat, kalau Arab saya sebut kalau kita bicara di masa Nabi, jangan bayangkan Arab hari ini ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, karena
wilayah itu kan berkembang ya. Wilayah itu berkembang bisa jadi namanya sama tapi daerahnya menyempit ya. Sebagaimana kita sebut bangsa Indonesia. Kalau sekarang kan dari Sabang sampai Merauke kan gitu kan. Ya kalau dulu pernah juga bangsa Indonesia itu yang disebut Indonesia itu ketika masih RIS misalnya serikat ya. Cuma Jogja, cuma beberapa daerah kan sangat mungkin ya. Makanya kalau saya sebut Arab kok kita konteksnya di zaman Nabi berarti itu cuma Shibhul Jazirah. Shibhul Jazirah itu berarti yang sekarang disebut dengan Jazirah Arab itu. Ya, kalau di luar itu ya misalnya nih Mesir, ya, kemudian apa namanya Irak, kemudian Syria, itu kan di luar dari Jazirah Arab itu sendiri ya. Ya, meskipun Jazirah itu artinya pulau, tapi sebenarnya bukan pulau karena tiga sisinya sih dikelilingi oleh laut, tapi satu sisinya tidak dikelilingi oleh laut, yaitu mengarah ke Suriah. Ya, dulunya Arab itu saja. Ya. Tapi kalau di luar itu berarti sudah bukan Arab waktu itu, ya waktu itu. Tapi juga pernah kita sebut Uzbekistan itu sebagai Arab di zaman misalnya Bukhara misalnya. Atau pernah juga kita sebut Iran sebagai Arab waktu itu gitu kan, meskipun namanya Khorasan. Ya, karena kenapa? Karena sekarang apa yang disebut Arab itu ya beda dengan apa yang disebut Arab ketika di zaman Nabi untuk wilayah. Ya, makanya setelah Fathu Makkah selesai, lawan terhadap orang Arab sendiri juga sudah selesai dan Jazirah Arab itu bisa dikatakan sudah jatuh ke tangan umat Islam, maka lawan berikutnya adalah negara-negara yang di sekelilingnya, yaitu yang paling dekat waktu itu adalah kekaisaran dari Romawi Timur atau Bizantium, ya, yang sekarang lebih terkenal dengan Irak, pusat kotanya, dulunya juga disebut dengan Konstantinopel. Oke ya. Kekaisaran Romawi Timur ya kalau kita baca sejarahnya memang Romawi dulu kan ada Barat dan Timur ini ketika dipecah jadi dua kan itu dikenal dengan Kekaisaran Bizantium ya rajanya Heraklius itu kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi terutama di wilayah-wilayah yang berbahasa Yunani jadi Yunani ya Romawi kan sekarang ada Roma kan itu kan tapi kan di Italia kan yang dulunya ketika sebelum mereka pindah itu ya disebut bangsa Romawi itu ya di Bizantium tadi meskipun kekaisaran nanti sampai ke sono-sono sampai ke Eropa dan sekarang apa namanya Turki sendiri itu kan ada yang Eropanya ada yang Asianya kan ya, Turkinya ini kan ya, makanya apa namanya bangsa Romawi ini kekuasaannya cukup besar cukup banyak dan bisa dikatakan apa namanya waktu itu ya menjadi bangsa superpower ya dan kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel di mana di Konstantinopel dan dekat dengan apa bangsa Syam waktu itu Syam itu kan dikuasai oleh bangsa Romawi nah, Syam itu dikuasai oleh bangsa Romawi ya dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. Ya, jadi Romawi Barat runtuh, terus mereka membuat kekuasaan di Turki, ya, atau sekarang Turki namanya, kalau dulu namanya Bizantium atau Konstantinopel. Dalam Islam, ya, Romawi itu bahasa Arabnya Rum, gitu kan, Rom, ya, Rom itu bahasa Arabnya dan bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ini lawannya dan kalau kita lihat ini peta sejarah ya Kekaisaran Romawi itu kira-kiranya itu kalau kita lihat nih ya, ada senatorial, ada imperial province. Ini ada apa yang benar-benar apa namanya imperial ini ya yang kita bisa lihat kalau kita perhatikan ini ada memanjang kan ya. Oke, kalau di sini ya Bapak-bapak Ibu bisa lihat kan ada Arabia di sini nih ya. Yang sekarang itu kan ya, ada Syria, ada kota Palmyra, terus ada Mesopotamia lah. Disinilah Mesopotamia itu yang apa namanya Irak waktu itu ya. Waktu sekarang kan dulu namanya Mesopotamia. Terus ada Sisilia lah di sini nih. Uh, ini kekaisaran bangsa Romawi waktu itu. Ya, provinsi-provinsinya itu waktu itu ini. Ya, oke. Ini bisa dilihat saking luasnya bangsa Romawi waktu itu kekuasaannya sampai kepada
Kalau sekarang itu ya kita bahasa sebut dengan bangsa Spanyol. Itu kan ya di barat itu kan itu dulu masuk dalam kekaisaran Romawi ya di The Roman Empire itu kan kekaisaran Romawi. Kalau umat Islam menyebutnya dengan bangsa Rom, bahkan sampai ke Inggris waktu itu ya, waktu itu masuk dalam apa namanya kekaisaran dari bangsa Romawi. Ini peta kuno yang apa yang kita bisa lihat tentang luasnya kekaisaran dari bangsa Romawi waktu itu. Makanya ketika kalau ini kan ada Arabia, semenanjung Arabia kalau orang nyebutnya ya, atau Jazirah Arab atau Syibul Jazirah itu, ketika Nabi ya mempersiapkan pasukan melawan bangsa Romawi, itu bisa dikatakan apa ya, orang baru kecil kok sudah melawan yang besar. Nah, makanya persiapannya sungguh berat dan memang apa namanya Nabi bisa dikatakan persiapannya sungguh matang. Ya, hanya saja begini, kalau penamaan dari kata tabuk itu sendiri, tabuk itu ya ada yang bilang beberapa ulama menyebutkan nama tabuk itu sendiri itu yang memberi nama adalah Nabi. Ya, dari asal kata tabuk yang dulunya itu ada suatu tempat yang di situ ada mata air. Nah, ini mata air tabuk. Makanya ketika kita bicara perang tabuk, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita bicara Nabi melawan Romawi itu ya nggak selalu melawan apa ya pusat kekaisarannya enggak ya nggak selalu melawan Istanbulnya atau Konstantinopelnya enggak tapi sudah mulai merangsek ya sudah mulai berani menyerang itu kan berarti sudah menyerang kedaulatan negara waktu itu ya, ya termasuk hari ini ya nggak selalu harus menyerang ke ibu kotanya tapi sudah dimulai karena bangsa Romawi itu sendiri jatuh. Wah, ini cukup jauh ya di masa siapa? Di masa Mehmet II atau kita sering kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini kan sangat sangat apa? Sangat jauh ya jarak di antara eh, penyerangan kepada bangsa Romawi yang dilakukan oleh Nabi ketika perang Tabuk dengan jatuhnya bangsa Romawi itu sendiri kan sangat jauh. Tapi sudah dimulai sejak masa Nabi. Ini ibarat kata Nabi sudah membuka jalan yaitu ketika perang Tabuk. Dan setelah kekaisaran apa namanya keliru, setelah kekhalifahan jatuh kepada beberapa sahabat Nabi setelah Nabi wafat ya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, itu mereka itu juga punya keinginan untuk melanjutkan keinginan Nabi tentang apa menjatuhkan bangsa besar yaitu bangsa Romawi ya, meskipun nanti juga jatuh ya ketika apa dipimpin umat Islam dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan nama Tabuk itu sendiri, kita bisa baca sejarahnya dalam Sahih Muslim. Ini hadisnya cukup panjang dan memuat banyak pelajaran. Ya, pelajarannya nanti termasuk mukjizatnya Nabi ketika perang Tabuk. Mu'ad bin Jabal itu mengabarkan, dia bilang gini, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Rasul ama ghuzwati Tabuk waktu perang Tabuk. Ya, berarti tahun ke-9. Fakana yajma'us sholata. Nabi waktu itu menjamak sholat, iya karena musafir. Fasallat duhra wal asra jami'an, Nabi sholat duhur dan asar, wal maghriba wal isya jami'an, Nabi sholat maghrib dan isya secara jamak. Hatta idza kana yauman akhras salata, ketika suatu hari Nabi mengakhirkan salat ya, summa kharaja fa shallat dhuhra wal asra jami'an, kemudian Nabi salat zuhur dan asar jamak ya, summa dakhala summa kharaja ba'da dzalika fa shalal maghriba wal isya jami'an summa qala. Nah, ini Nabi setelah salat Isya Nabi berkata, innakum satatuna ghadan, ini malam-malam ya, makanya Nabi itu ya, salah satu mukjizatnya ini. Ya. Kalian besok akan sampai. Insya Allah. Ya insya Allah ya. Tetap ditambah insya Allah. Aina tabuk ya. Yaitu mata air di tabuk. Nah, makanya ini dari istilah ini ya tabuk itu. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan naharu. Kalian tidak akan sampai ke sana sampai cukup siang. Tapi ingat ini apa ya apa namanya omongan dari Nabi eh, tentang apa? Kalian itu faman ja'aha minkum, kalau kalian sudah sampai di situ ya bayangkan Tabuk itu sendiri pasukannya Nabi itu 30.000, 30.000 itu zaman itu ya
untuk berbicara, untuk khutbah itu kan nggak ada pengeras suara. Makanya kalaupun Nabi mengatakan kepada seseorang atau kepada kelompok, bisa jadi yang lain nggak dengar, bisa jadi. Karena 30.000 orang waktu itu. Tapi Nabi memberikan arahan, faman ja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta atiya. Kalau ada di antara kalian yang sudah datang sampai duluan, jangan diapa-apakan, jangan disentuh, jangan diobok-obok, biarin aja sampai saya datang. Ya, ini malamnya belum sampai Tabuk. Tapi faji'naha dan kita sampai ternyata waqad sabaqona ilaiha rajulan. Di sana sudah ada 2 orang duluan. Ini nggak tahu, dia nggak tahu, nggak dengar kata Nabi atau gimana gitu kan. Tapi dia duluan sampai sana. Ya, 2 orang. Wal ainu mislu syiraki tapi bisyai'in min ma ya. Tapi sayangnya itu kalau zaman dulu ya, karena kan dari perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu kan melewati padang pasir. Kalau sampai mata air itu sebuah hal yang luar biasa, oase gitu kan. Itu hal yang menyenangkan sekali. Ya, apalagi airnya dingin, diminum, wah ini istimewa sekali. Tapi Nabi udah wanti-wanti kalau sampai ke sono jangan diapa-apakan kalau sampai saya belum datang sampai saya datang. Tapi ternyata ada 2 orang udah datang duluan dan ada mata airnya ngalir kecil banget seperti tali sandal. Maksudnya sebesar tali sandal ngalirnya gitu ya. Kalau kita tali sepatu ya, itu kecil banget. Qala fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika 2 orang itu sampai situ, Nabi nanya, hal masastu mamin ma'iha syai'an. Tadi kamu udah sentuh belum? Iya. Ternyata qala na'am, iya Nabi. Oh, ini saya sudah sentuh. Oh, alam ini enggak, mohon maaf, nggak disebutkan kenapa kok 2 orang tadi duluan, apakah nggak sampai kepada kabar kepada dia kalau jangan diapa-apakan dulu atau gimana. Tapi yang jelas ketika itu Nabi bahuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi celah sabun itu apa, mencela tapi seperti ngata-ngatain, atau kalau bahasa timurnya itu misuh-misuh gitu kan. Tapi ya tidak disebutkan bagaimana, apakah wayhak atau gimana ya, misuhnya orang Arab atau apa, mencelanya orang Arab gimana sih gitu. Nah, kan sudah saya kasih tahu, wa qala lahum ma masyaallah yaqul, Nabi ngomong gini-gini. Karena apa? Karena kalau nggak disentuh itu harusnya lebih banyak airnya. Tapi karena udah disentuh dulu, makanya cuma ngalir kecil aja. Qala summa gharafu bi aidihim minal ain qalilan qalilan. Kemudian ketika muncul air sedikit-sedikit gitu kan, diambil dikit, diambil. Hatta stama fi syai'in, sampai berkumpul pada sesuatu, maksudnya dikumpulin di bejana gitu kan, dikumpulin dikit-dikit gitu. Qala wa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yatihi wa wajhahu. Kemudian dari tempat tadi ya, kalau bejana atau ember, Nabi membasuh apa? 2 tangannya dan mukanya. Ya. Tapi nggak wudhu, dibasuh muka, tangan, kemudian suma'adahu fiha, kemudian air yang bekas basuhannya Nabi tadi yang masih di tempat tadi dikembalikan ke mata air yang tadi, yang kecil banget tadi, tabuk tadi. Ya, ini kemudian apa? Fajaratil ainu bima'in munhamir. Setelah itu disiram lagi, ya, tempat yang keluar air kecil tadi disiram dengan air yang sudah dibasuh ke mukanya Nabi dan tangannya Nabi. Terus apa? Airnya mengalir cukup deras. Auqala ghozir, ghozir itu deras, ya. Hanya saja bahasanya 2. Kalau nggak munhamir ya ghozir. Kalau ghozir biasanya untuk hujan. Nah, ma'on ghozir, hujan deras. Itu setelah itu airnya mengucur sangat deras. Syaka Abu Ali ayuh mangkola atas takon nasu, sampai orang-orang pada minum. Kalau orang-orang itu ya, kalau 1 2 mungkin sedikit. Kalau ini semua pasukan itu 30.000 orang. Itu bisa minum dari air tadi yang aslinya munculnya kecil-kecil, terus Nabi masukin tangannya di bejana dari air yang tadi dikumpulin, terus Nabi cuci muka, airnya tetap di situ, dikembalikan ke situ, terus disiramkan, muncul air yang banyak sampai mengaliri, sampai diminum oleh semua pasukan. Sumakola, Nabi menyatakan gini kepada Mu'ad bin Jabal, Yushiku, hampir saja ya Mu'ad, intolat bika hayatun, kalau saja usiamu banyak, panjang, antara mahahuna kot muli ajinanan, kamu akan melihat di sini di Tabuk ini
akan melihat taman-taman. Jinan itu jamak dari jannah yang artinya adalah taman. Taman. Dan orang Arab waktu itu, ya sampai hari ini, kalau melihat taman, ada air mengalir, ada pohon rindang, ada buahnya bisa dipetik dengan tangan, ada bunga-bunga itu, hebat bener. Karena mereka padang pasir. Ya, makanya surga itu selalu digambarkan dengan seperti itu. Ya, selalu digambarkan dengan seperti itu. Dan surga itu sendiri bahasa Arabnya jannatun itu sebenarnya artinya adalah taman-taman. Ya, jannatun itu artinya apa? Taman. Ya, raudhah juga taman. Oke, ini cerita ketika Nabi menuju Tabuk, maka dari situ istilah perang Tabuk itu muncul karena ada mata air yang kecil, terus Nabi bilang jangan diapa-apain, malah ada dua orang duluan di situ sudah diapa-apain, makanya Nabi suruh ngumpulin air sedikit-sedikit, terus dibuat cuci tangan, cuci muka, disiram lagi sampai muncul air yang banyak. Dan hari ini bisa dikatakan Tabuk itu ya cukup subur. Ya, ini istilah perang Tabuk. Ya, dan Tabuk ini sudah masuk kawasan dari kekaisaran dari Romawi. Oke ya, ini tentang cerita dari Tabuk itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, nama lain dari Tabuk itu adalah apa? Usroh, Usroh yang tadi saya sampaikan pakai ain Usroh. Ya, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata gini, arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Musa al-Asy'ari ini dia ini sahabat Nabi yang bisa dikatakan nggak mampu. Ya, makanya dia itu bersama beberapa orang ya, yang tidak mampu karena perang Tabuk ini kan jaraknya cukup panjang. Karena nggak mampu untuk biaya peperangan, ya dia itu lapor kepada Nabi. Lapornya gini, as'alahul homlan lahum idhum ma'ahu fi jaisil usrah wa ya ghuswatu Tabuk. Lapor kepada Nabi, kita pengen ikut ya perang Tabuk, tapi kita nggak punya kendaraan untuk bisa sampai sono. Ya, karena jaraknya panjang, kalau jalan kaki cukup berat, tapi bisa. Ya, tapi cukup berat. Makanya Abu Salasari lapor kepada Nabi. Lapor kepada Nabi untuk apa? Untuk bisa ikut, walaupun akhirnya nanti Nabi ngasih kepada mereka ya, ada yang bilang 5 ekor sapi, ada yang bilang 6 ekor sapi untuk untuk dibawa bersama ketika perang Tabuk. Ada yang bilang 6 ekor onta. Oke, ini Abu Musa al-Asy'ari. Makanya nama lain dari perang Tabuk adalah apa? Al-Usrah. Al-Usrah. Di dalam Al-Qur'an juga sama, ya. Di dalam surat At-Taubah 117 Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Ya. Allah telah menerima taubat kepada Nabi, Muhajirin dan Ansor. Ya. Alladzina taba'u fi sa'atil usrah, yaitu orang-orang yang mengikutinya ketika saat usrah, saat berat. Dan manusia itu kadang-kadang ada saat-saat di mana kehidupannya sangat berat. Mimba dimaka tayazu qulubu fariqin minhum, setelah ada ya kecenderungan dari hati-hati di antara mereka untuk tidak ikut Nabi. Sumata ba'alihim innahu bihim ra'ufun rahim, dan kemudian Allah menerima taubatnya. Hanya saja begini, Allah menerima taubatnya Nabi, berarti Nabi salah dong. Ya, bukan berarti diterima taubat berarti dari sebuah dosa. Karena keinginan di dalam hati, ya, kalau Nabi itu ya bisa dianggap sesuatu yang kurang benar. Ya. Makanya diterima taubat itu nggak selalu gara-gara kemaksiatan. Ya, mentang-mentang Nabi diterima taubatnya berarti Nabi dosa dong. Ya, bisa jadi itu sebuah kesalahan kalau bagi Nabi, tapi bagi orang lain bukan sebuah kesalahan. Bisa jadi ya. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran ini dikatakan Allah telah menerima taubat Nabi, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor yang mengikuti Nabi di saat-saat susah. Ya, di saat-saat susah khususnya ketika perang Tabuk karena lawannya berat, medan menuju ke sononya, jalan menuju ke sononya juga berat melalui padang pasir yang sangat panjang di saat musim panas ya, dan juga ya, tempatnya itu cukup jauh dengan jumlah pasukan lawan itu yang tak kira-kira. Ya, makanya apa namanya sangat mungkin disebut dengan apa? Usrah. Kalau dalam hadis Nabi disebut dengan Jaisul Usrah atau pasukan ketika Usrah. Ya, kalau di dalam Qur'annya disebut Sa'atil Usrah atau waktu susah. Dan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, ini
pengandaian yang ya bisa benar bisa salah ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ya meskipun nggak mungkin ya, kita nggak yakin apakah kita termasuk orang yang ikut Nabi atau termasuk golongan yang tidak ikut. Karena medannya berat ya, susah sampai sononya, lawannya juga berat dengan persediaan yang minim. Kok kita bisa ikut Muhammad, itu berarti keimanannya sangat sangat tebal. Makanya kadang-kadang masa-masa sulit itu tidak sulitnya yang menjadi hikmah, tapi bersama siapa saja ketika masa sulit. Orang itu kalau lagi masa enak, masa ketika masih sukses, mungkin banyak temannya. Tapi dalam keadaan sulit, siapa yang jadi teman, itulah yang benar-benar menemani ketika dalam keadaan sulit. Ini perang Tabuk atau Ghazwatul Usrah. Usrah pakai ain. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai waktunya ini mulainya Nabi berangkatnya di bulan Rajab, ya, tahun ke-9 Hijriah. Meskipun Rajab itu masuk dalam tahun bulan-bulan yang dianggap haram untuk peperangan, tapi belum perang. Tapi Nabi baru berangkat. Ya, makanya tidak melanggar dari aturan kalau di bulan-bulan haram nggak boleh peperangan karena berangkatnya di bulan Rajab tahun ke-9. Berarti sudah apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal ya, sudah di akhir-akhir ya. Kemudian atau masih di tengah lah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya masih di tengah tahun Rajab ini bisa dikatakan ya tengah tahun dari tahun ke-9 tadi. Atau kalau kita hitung 6 bulan setelah pengepungan dari kota Taif ya. Ahli sejarah nyebutin bahwasanya terjadinya perang Tabuk ini kalau dari sisi alasannya itu salah satunya apa? Salah satunya itu Raja Romawi Heraklius ya, itu mempersiapkan pasukan yang besar yang terdiri dari bangsa Romawi sendiri dan sekutunya dari beberapa kabilah Arab untuk menyerang Madinah waktu itu. Ya. Jadi Nabi itu di Madinah sudah menaklukkan kota Mekah. Lah orang-orang dari Romawi itu merasa ini ada ancaman baru nih, mumpung masih kecil kita tumpas. Dan ternyata ketika kemarin kita sudah sampaikan tentang perang Mu'tah ya, yang Nabi sampai kepada, meskipun Nabi nggak ikut ya, mohon maaf. Nabi mengutus ya, pasukan untuk sampai menembus ke Suriah waktu itu. Dan Suriah waktu itu tidak di dalam kekuasaan umat Islam, tapi kekuasaan dari bangsa Bizantium. Meskipun ya, sudah terjadi peperangan, meskipun umat Islam pulang, tapi bisa dikatakan itu sebagai tendangan pertama, tendangan permulaan dari umat Islam kepada kekaisaran besar dari bangsa Romawi. Ya, makanya waktu itu ya, bangsa Romawi merasa, wah ini sudah mulai berani ya, apalagi waktu itu ya ini kan perang Mu'tah kita sudah ceritakan Al Haris bin Umar itu dibunuh di tangan Surahbil bin Amr al-Ghasani. Dan setelah itu kan Nabi memerintahkan untuk membunuh Al Haris dan Nabi mengutus pasukan dipimpin oleh Zaid dan lain sebagainya kan. Kemarin ada 3 pemimpin yang sampai akhirnya terbunuh semuanya sampai digantikan oleh Khalid bin Walid yang padahal baru masuk Islam. Ya, makanya waktu itu bangsa Romawi sudah merasa berarti pintu kita sudah mulai digedor-gedor nih, tidak cuma diketuk, sudah digedor. Makanya mau nggak mau Raja Heraklius yang bertempat tinggal di pusat kekaisaran Romawi Timur waktu itu, yaitu di Bizantium atau di Konstantinopel, itu sengaja menyiapkan pasukan yang banyak dalam rangka untuk menghancurkan negara yang baru tumbuh, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Ini salah satunya. Makanya desas-desus untuk penyerangan kepada Rasulullah di Madinah itu sudah sampai ke Madinah. Ya, maka akan diserang itu ya karena gini, orang-orang Makkah Madinah itu sudah biasa melakukan perjalanan dagang ke Syam waktu itu yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Maka kabar itu ya bisa sampai gitu kan. Makanya ketika sampai kabar itu tentang Nabi akan diserang oleh imperium besar. Waktu itu umat Islam gusar, gelisah. Jangan-jangan iya. Karena khawatirnya gini, kalau mereka takut tahu-tahu sudah sampai dekat sini, kita kan nggak siap-siap.
Apalagi kalau sampai mereka masuk ke kawasan Madinah waktu itu, berarti udah selesai kita kan gitu. Kalau peperangan itu kalau zaman dulu begini, kalau sampai masuk ke tempat musuh, ya maka kalau kalah berarti tempatnya dikuasai. Ya, perempuannya apa namanya, dijadikan sebagai budak, anak-anaknya ditawan kan gitu kan. Kalau sampai ke tempat musuh. Tapi kalau belum sampai ke tempat musuh kok terjadi di suatu tempat, maka menang kalah itu tidak tidak berarti lantas yang kalah jadi tawan. Bisa jadi yang mundur duluan berarti kalah, gitu kan. Zaman itu ya. Kalau misalnya nih, ketika perang Uhud, umat Islam kabur, ya, oh berarti saat itu dianggap kalah. Tapi Rasul bisa tetap hidup bersama istri-istrinya di Madinah karena peperangannya tidak di Madinah. Beda dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Orang Mekah bersama beberapa orang yang mengelilingi Mekah itu pengen menghancurkan Nabi, makanya mereka masuk ke Madinah, tapi nggak bisa. Kalau sampai masuk kok Madinah dikuasai, ya berarti sudah selesai. Ya, sebagaimana Nabi menguasai Mekah, Nabi masuk ke Mekah, berarti Mekah sekarang sudah di tangan umat Islam. Ya, makanya kabar tadi masuk kepada Nabi, sahabat Nabi pada khawatir, Nabi juga khawatir, takutnya mereka menggebor. Dan ketidakpastian informasi ini ya menjadikan Nabi gelisah sampai akhirnya ya udah kita rapat, dan ternyata kabar itu bisa dikonfirmasi gara-gara ada rombongan dagang dari Syam ke Madinah berdagang. Di antara dagangannya itu minyak, mereka informasikan bahwasanya benar Raja Heraklius itu, sang raja bangsa Romawi itu, sudah menyiapkan pasukan yang sangat besar. Kekuatannya itu kalau dihitung kira-kira 40 ribuan. Dari kabilah-kabilah Arab, ya, atau Nasrani seperti Laham, Judam, dan lain sebagainya, dan juga bangsa Romawi itu sendiri. Nah, makanya, oh valid ini berarti. Karena ada kabar juga dari orang yang di Resono bahwasanya benar-benar disiapkan pasukan. Maka Nabi mau nggak mau mempersiapkan juga. Ya, maka diputuskan kita jangan diam saja di Madinah karena kalau kalah berarti kita selesai. Maka kita harus menuju ke sono. Ya. Sebelum didatangi kita harus mendatangi dulu. Dan itu menjadi titik poin tersendiri ketika orang-orang Romawi udah siap-siap, malah ternyata nggak usah didatangi sudah datang duluan. Mereka agak mikir, oh, berarti ini orang nggak biasa, berarti nggak takut, malah berani gitu kan. Ibarat kata, kamu usahakan datangin ke rumahmu nanti ya. Ternyata nggak usah ngomong, saya saja yang datang ke rumahmu kan gitu kan. Itu berarti keberaniannya itu lebih. Oh, berarti berani nih. Makanya waktu itu ketika Rasul mempersiapkan pasukan ya, dan ternyata pasukan yang disiapkan itu cukup banyak juga. Umat Islam itu waktu itu pasukannya 30 ribuan ya, dan melewati daerah yang berat. Makanya kalau kita hari ini kita bisa ukur ya sama bapak-bapak ibu kalau bisa dilihat nih, ini Madinah nih. Kalau kita Madinah waktu itu patokannya adalah Masjid Nabawi. Ya, karena rumahnya Nabi di situ ada di ya makamnya Nabi itu kan yang masjidnya juga di situ. Yang kalau kita ukur nih pakai rute sekarang loh ya. Itu kira-kira sekitar 659 kilometer. Meskipun nanti beberapa ulama, ya beberapa sejarawan ada yang bilang ukurnya, oh kalau itu kan sekarang ada jaraknya, ada yang bilang 70.000 kilometer, ada yang bilang 80.000, 7.000, ada yang bilang 8.000 ya. Mohon maaf bukan 7.000, 700, mohon maaf. Ada yang 800, kalau 7.000 kejauhan ya, 700 ya. Kalau 659 ya kira-kiranya sini Surabaya atau sebelum Surabaya. Ini sini Jakarta ya, sini saya bilangnya dari Jakarta, mohon maaf ya. Itu menuju Surabaya, kira-kiranya. Kalau sekarang itu ya kira-kiranya kalau jalan kaki itu 148 jam tanpa berhenti loh ya, tanpa berhenti. Ya, ini makanya perjalanannya cukup jauh dan Nabi ketika perjalanan ini menjamak sholat, mengkosor sholat. Ya, oke, ini jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sendiri. Jarak antara Madinah dengan Tabuk. Ya, makanya cukup jauh dan ternyata ya sahabat Nabi itu merasa berat juga. Ya, makanya ketika perjalanannya cukup jauh, musuhnya cukup berat, Nabi memberikan motivasi yang besar dalam rangka apa? Biar persiapannya matang.
Ya, maka sahabat Nabi selain diajak perang juga menyumbang, berinfak. Maka jihad itu ya selain dengan badan juga dengan apa? Uang. Dan di dalam Al-Qur'an, di pertemuan-pertemuan awal kita dulu pernah sampaikan bahwasanya di dalam Al-Qur'an sering, tidak selalu ya, sering banget itu jihad itu dengan harta dan jiwa ya. Harta dan jiwa. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan harta dan jiwa kalian ya. Hartanya iya, jiwanya iya. Tapi harta dulu baru jiwa. Kenapa? Di perang Tabuk ini kejadian apa? Beberapa sahabat Nabi nggak punya biaya untuk berangkat, ya. Makanya ada 18 orang itu nggak punya biaya untuk berangkat dan Nabi nggak bisa membiayai. Kalau Abu Musa al-Asy'ari tadi datang dikasih oleh Nabi, ya. Beberapa sahabat Nabi yang datang dikasih. Tapi kalau beberapa orang sudah nggak ada lagi, nggak bisa, ya. Makanya ada yang bilang satu ontanya itu ya dinaiki bergantian 18 orang, ya. Karena nggak banyak ontanya, tapi orangnya banyak. 30.000 orang itu cukup banyak waktu itu ya. Cukup banyak waktu itu karena pasukan ini juga bisa dikatakan cuma beda 10.000 saja dengan pasukannya orang dari apa bangsa Bizantium. Dan ini bisa dikatakan pasukan besar waktu itu. Dan para ulama bilang pasukan paling besar yang pernah dihimpun oleh Nabi. Ya, pasukan paling besar. Karena kalau perang Badar itu kan Nabi cuma 300 orang gitu kan. Perang Uhud cuma 1.000. Kemudian perang Khandaq cuma 3.000. Itu kan ini 30.000. Makanya apa? Cukup banyak. Ya, dan Nabi apa? Ayo infak. Ini dalam rangka untuk peperangan. Maka waktu itu Utsman bin Affan itu ya menginfakkan 1.000 dinarnya. Ya, 1.000 dinarnya. Dan Utsman bin Affan itu ya ketika dikepung rumahnya oleh orang-orang yang demo, salah satu kebaikan yang beliau sebut adalah kebaikan ketika apa? Membiayai peperangan Tabuk tadi, ya. Dan kalau kita bayangkan Bapak-bapak Ibu-ibu, 1.000 dinar kalau kita katakan 1 dinar itu sekarang 4,25 gram emas, ya. Kalau kita apa namanya konversi rupiah untuk mempermudah saja ya bayangannya. 1.000 dinar, kalau 1 dinarnya itu misalnya ya 4,25 gram, padahal sekarang emas itu sudah 1,4, 1,3 sekian juta kan. Kalau kita rata-ratain aja misalnya 1 dinarnya itu 5 juta saja, kali 5 juta ya. Eh, kalau kali 5 juta aja ya, itu dinarnya Utsman bin Affan yang disedekahkan untuk perang Tabuk ini sudah kira-kiranya kalau KPK konversi hari ini itu 5 miliar. 5 miliar. Ya, kalau 1 dinarnya harganya 5 juta. Kalau harganya 4 juta ya kira-kira 4 miliar. Ini untuk dinarnya saja, 1.000 dinar. Tapi Osman juga punya apa? Yang lain, punya barang, punya onta yang disumbangan juga. Bahkan dalam hadis dalam riwayat lain dikatakan selain 1.000 dinar juga Utsman bin Affan menyumbangkan 900 ekor onta dan 100 ekor kuda. Nggak tahu nih apa ya, Utsman itu duitnya banyak banget ya. Nah, ya 900 ekor onta dan 100 ekor kuda. Ini dari Utsman saja. Ya, makanya Utsman itu apa ya? Bisa dikatakan sahabat Nabi, mantu Nabi yang uangnya banyak. Ya, belum termasuk uang kontan yang tadi saya sampaikan kira-kira 1.000 dinar, 900 ekor onta dan 100 ekor kuda. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu 200 perak. Ya, ukiyah itu apa ya, berapa ya? Cukup banyak lah ya. Saya kurang pasti, mohon maaf, nanti saya akan sampaikan lagi. Tapi yang jelas cukup banyak juga. Kalau Abu Bakar nyerahin seluruh hartanya yang belum miliki, 4.000 dirham. Makanya kan apa namanya dalam bab tentang sodakoh, salah satu yang nggak bisa ditiru oleh Umar dari Abu Bakar adalah tentang sodakoh menyerahkan seluruh hartanya. Itu kejadian di perang Tabuk. Kan Umar itu kan pengennya ini Abu Bakar dalam kebaikan. Tapi ada satu kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh Umar adalah kalau Umar mensedekahkan seluruh hartanya, kalau Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, kalau Umar setengahnya, setengah hartanya. Ini tidak seluruh kehidupan, tapi ketika perang apa? Tabuk. Ketika perang Tabuk yang dimiliki Abu Bakar, dah ini semuanya aja. Nah, ini ketika perang Tabuk dan Umar nggak bisa karena Umar apa namanya baru bisa setengah dari harta yang dimiliki saja. Ini ketika perang Tabuk. Kalau Utsman bin Affan nggak ada berita masih berapa uangnya walau. Tapi
dari dinarnya aja 1.000, ya, ontanya kalau 1 ekor onta 5 juta, keliru, 50 juta kali 90, ya hitung sendiri. Kalau kuda lebih mahal lagi, ya, kuda lebih mahal lagi. Ini sedekah dari Utsman bin Affan. Makanya Nabi komentar gini, Madur Ibn Affan ma'amila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan amalan Ibn Affan setelah hari ini. Ya, maksudnya kenapa beliau termasuk yang dijamin masuk surga, salah satunya gara-gara ini. Ya, makanya ketika Utsman bin Affan itu dikepung oleh orang yang ingin menjatuhkan beliau, ya, beliau itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini agak-agak apa? Agak ke belakang ya, agak ketika Utsman ketika jadi khalifah dan dikepung ya. Utsman bin Affan itu bilang gini, ketika banyak orang mengepung, ya. Alastum ta'lamun, kalian bukannya tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul kan udah bilang, man hafara rumah falul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah, rumah itu ketika di Madinah dapat ceklek, ya. Sumur ini awalnya dimiliki oleh siapa? Yahudi kan. Kemudian Nabi menyampaikan siapa yang bisa membelinya diberikan kepada umat Islam maka dia dapat jannah. Dapat apa? Surga. Dan waktu itu Utsman bin Affan membelinya kemudian mewakafkan kepada umat Islam. Makanya sampai hari ini Utsman bin Affan masih punya apa namanya tanah, sampai masih punya yayasan wakaf itu, ya wakaf sumur rumah ini, ya sumur rumah atau rumah. Ya, nanti kalau biasanya kalau umroh atau haji biasanya diajak-ajak untuk ke rumah, karena rumah itu kalau ada air di situ berarti ada kehidupan, ada apa namanya kurmanya, ada kehidupannya lah. Itu yang membeli adalah siapa? Utsman bin Affan. Ya, makanya beliau sebutkan kebaikan tadi. Terus alastum ta'lamun, kalian yang ngepung saya ini, yang mau menjatuhkan saya, bukannya tahu apa? Nabi itu mengatakan man jahaza jaysal usrati falul jannah. Ya, bukannya orang yang mempersiapkan perang usrah atau perang Tabuk bukannya dapat surga, dan kalian tahu kan, artinya aku ini telah mempersiapkannya dan Rasul telah menjanjikannya, ya. Qala fasaddaku bima qala, orang-orang pada mengiyakan apa ucapan dari Utsman bin Affan, tapi yang benci tetaplah benci, yang suka tetaplah suka. Makanya waktu itu, ya, meskipun Utsman bin Affan sudah bilang begitu, para pendemonya, para pembencinya itu tetap apa? Membunuh Utsman bin Affan. Tapi itu udah takdir dari Allah. Tapi yang jelas ini saya apa ya? Saya sampaikan meskipun agak ke belakang sebagai bentuk dari apa? Janji Nabi, siapa yang mempersiapkan, ya, Jaisul Usrah atau pasukan untuk bisa perang Tabuk itu, maka dia dapat apa? Surga. Dan yang disedekahkan Utsman bin Affan 1.000 dinar, 900 ekor onta, 100 ekor kuda. Ya, ini dari Utsman bin Affan sendiri. Ya. Oke, ini ketika satu peperangan. Kalau Abu Bakar semua hartanya, ya meskipun tidak disebutkan semuanya berapa. Yang berikutnya, Nabi membawa 30.000 pasukan menuju utara, menuju ke arah mana? Syam. Yang Syam waktu itu masih dikuasai oleh bangsa Romawi. Makanya tidak sampai ke Turki, tapi sudah masuk ke kawasannya bangsa Romawi yang disebut dengan Tabuk, Tabuk, ya, Tabuk tadi. Dan Rasul sendiri ini yang agak beda nih, agak beda. Bedanya apa? Tidak mengajak Ali menuju peperangan, karena biasanya Ali itu kan selalu ikut perang dan selalu menjadi apa namanya pemimpin, ya. Dan bisa dikatakan sebelum orang pada perang dia udah perang duluan. Kenapa? Ya karena ada perang tanding itu kan. Ya, ada apa namanya perang sebelum peperangan itu beberapa orang duluan untuk apa? Untuk ditandingkan peperangan itu kan. Dan Ali selalu ikut. Tapi ketika perang Tabuk ini Ali nggak disuruh ikut. Tapi apa? Dah di Madinah aja untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemimpin di Madinah. Ya, hanya saja orang-orang munafik itu ngompor-ngomporin, li Ali, emang ente nggak ikut sama Rasul, gimana sih engkau? Nah, masa nggak ikut sih gitu? Nah, orang perintah Nabi, makanya waktu itu Nabi menyampaikan kepada Ali, tidakkah engkau senang wahai Ali? Kau itu bagiku seperti Harun bagi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Ini kejadiannya itu ketika Nabi meninggalkan Ali di Madinah untuk menjadi penggantinya Nabi di Madinah. Ya, makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Rasul bersabda, anta minni, engkau wa Ali, ya dariku, dari Nabi, bimam zilati Harun bin Musa, seperti Harun, ya dari Nabi Musa, illa annahu
la nabiyya ba'di, kecuali ya bedanya kalau setelah saya tidak ada nabi ya. Makanya kalau kita lihat dari sejarahnya kan Nabi Musa dengan Harun kan saudaraan. Kalau Nabi Muhammad dengan Ali itu saudara tapi satu kakek, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Kalau Abdul Muthalib punya anak lain namanya Abdul. Abdul punya anak namanya siapa? Muhammad. Makanya dia itu apa? Sepupu antara Ali dan Nabi. Dan Nabi menganggap Ali ya derajatnya menurutku ya itu seperti Harun kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil sama Allah untuk mendapatkan alwah ya orang-orang dari Bani Israel dititipkan kepada siapa? Harun. Ya meskipun nanti kejadiannya apa ya agak-agak ya itulah takdir Allah ya yaitu apa? Orang-orang Bani Israel malah menyembah ijlan atau anak sapi yang punya jasadan lahu khuar, yang punya suara yang dibuat oleh tokoh fenomenal, tokoh misterius namanya Samiri yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ya, meskipun Samiri itu ketika ketemu Nabi Musa, cuma ngobrol doang Nabi Musa, nggak ditonjok, nggak diapa-apain. Padahal Harun itu dipegang jenggotnya. Kamu ini gimana sih? Ditinggal sebentar aja sudah seperti itu. Itu Harun ya. Tapi kalau Samiri cuma ngobrol doang. Makanya ahli sejarah, ahli tafsir nanti menyebutkan salah satu kemungkinannya itu Samiri itu memang orang yang tidak biasa. Ada yang bilang bahkan Samiri itu Dajjal ya. Walaupun nanti ada kisahnya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad ketika meninggalkan Ali di Madinah, ketika menuju ke Tabuk, ya Nabi menyebutkan kamu itu dariku seperti derajatnya Harun kepada Nabi Musa, tapi tidak ada Nabi setelahku. Ini ucapan Nabi kepada Ali bin Abu Thalib. Makanya sahabat Nabi yang lain ikut, ternyata Ali nggak ikut. Oke. Dan salah satu apa ya beratnya perang ini kita bisa cek dari komentar dari Umar bin Khattab. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khattab, ya ditanya tentang gimana dulu ketika apa namanya perang Tabuk. Kalau Umar bilang gini, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Rasulullah Tabuk fi qaidin sadidin. Kita itu haus sangat ya, karena airnya terbatas dan jalannya itu yang namanya padang pasir yang nggak banyak air. Fanazalna manzilan fa'asobana fi atos. Kita itu berhenti sangat haus hatta donana an rikobana satangkotiu. Kita itu mengira nah, leher kita itu putus. Gara-gara apa? Gara-gara kehausan. Makanya ada istilah fata morgana itu gara-gara itu Pak. Ketika di padang pasir orang haus banget itu seolah-olah apa ya panasnya padang pasir itu seolah-olah ada air padahal itu bergelombang begitu kan saking panasnya. Dan Umar menganggap kita itu merasa apa, leher kita itu putus gara-gara saking panasnya dan kita nggak punya banyak air ya. Hatta ingkana rajula yadhabu ila tamisul ma, orang itu pada nyari air fala yaju hatta yatuna naro kepada satanggote, nyari-nyari nggak ketemu air ya. Hatta ina rajula la yanharu ba'irahu fa yasiru farasa fa yashrabu, sampai ya orang-orang itu nyembelih ontanya dalam rangka tidak dimakan tapi diminum. Kenapa? Karena onta itu hewan yang istimewa karena ketika dia minumnya banyak, airnya disimpan dalam tubuhnya. Meskipun perjalanan jauh, dia bisa nggak minum lagi bisa. Seminggu itu bisa. Makanya saking pengen nyari airnya ya, bayangkan. Saking pengen nyari airnya itu, ontanya disembelih dan penyimpanan air itu kan di dalam tubuhnya kan. Ya namanya apa namanya tubuhnya ya berarti apa sih namanya? Kalau kita sebutnya dengan apa? Ini lambungnya. Itu menyimpan air terus disembelih, airnya diambil diminum. Makanya namanya farsun. Farsun itu orang suka mengartikan dengan apa ya kotoran hewan. Tapi sebenarnya bukan kotoran hewan, tapi tempat kotoran hewan. Kalau kita sering menyembelih hewan itu ada anduknya itu loh. Apa sih namanya? Lambungnya itu kan ada seperti model anduknya. Itu namanya farsun. Farsun itu kotoran itu ya di dalam sebuah tempat yang kita sering sebut dengan kalau kita namanya lambung gitu kan atau lambungnya hewan namanya farsun ya tapi masih ada kotorannya terus airnya diambil diminum. Wayaj alu mabaki ala kabid ya kemudian
disimpan. Waqala Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, inna wa azza wa jalla qad awwadaka fid du'ai khairan. Ya. Abu Bakar sampai usul gini, ya. Rasul, Allah kan membiasakan engkau berdoa kebaikan. Ya, maksudnya engkau kan biasanya doanya baik gitu kan. Fatulana, doakan kepada kami wahai Rasul. Ya, terus tapi Nabi nggak diminta apa, cuma doain apa? Doain baik yang baik aja. Kalau atuhibu dzalika, Nabi nanya, kamu suka hal itu? Kalau na'am, oh alam ya. Kalau ngelihat orang itu pada kehausan, kenapa nggak langsung, ya Allah semoga langsung gitu. Dari apa ya? Harus ada usulan dari Abu Bakar. Ya itu sudah takdir dari Allah ya. Kalau na'am, farofa ayati, Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya. Falam yurji'huma hatta malat samsu. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai malat as-sama, fa'adolat sumasa kabat. Kemudian langitnya itu seperti berubah begitu. Yang awalnya terik, lama-lama redup, lama-lama ada mendungnya, lama-lama berkumpul mendungnya, famala umama'ahum, kemudian sumasa kabat, kemudian hujan deras, ya. Famalau mama'ahum, kemudian tempat-tempat airnya dipenuhin, summa zahabna nang dulu falam najid haja wasadid askar. Ya, ternyata ya kita itu melihat-lihat ya. Ternyata hujannya cuma di situ doang. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Berarti hujan lokal ya, benar-benar lokal. 30.000 pasukan dihujani dengan air. Ya, ini ya salah satu apa ya ke kemujizatan Nabi. Kalau tadi kan air ketika di Ain Tabuk, kalau ini ketika di perjalanan sampai benar-benar kering, minta kepada Allah atas usulan dari Abu Bakar sampai turun dari air hujan tadi, ternyata hujannya itu seperti hujan yang lokal saja. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menceritakan tentang apa saatul usrah tadi. Itu saking hausnya sampai seperti terputus lehernya tenggorokannya. Makanya yang terakhir, mohon maaf banget ini udah jam 7 ya. Setibanya di Tabuk, ya Rasul berpidato di hadapan pasukan menyemangati mereka sampai bumi bergetar. Ya, maksudnya bergetar itu sampai semangatnya takbir, Allahu Akbar. Dan orang-orang dari apa, Bizantium tadi itu ya ada telik sandinya. Ya, mereka juga udah siap-siap juga. Tapi ternyata ketika melihat semangatnya para sahabat Nabi, semangatnya Nabi itu mereka menciut nyalinya. Tidak jadi untuk berperang di Tabuk itu, mereka pulang berpencar ke daerahnya masing-masing sampai beberapa lama Nabi di situ tidak terjadi peperangan. Akhirnya Nabi memutuskan ya 20 hari berikutnya Nabi pulang menuju Madinah. Makanya bisa dikatakan Tabuk ini ada yang bilang bukan peperangan tapi ekspedisi menuju Tabuk. Ya, unjuk kekuatan menuju Tabuk. Tetapi ya dengan ekspedisi tadi Nabi telah menggetarkan hati lawan dan itu menjadi salah satu modal utama dari sebuah peperangan bahwasanya lawannya takut duluan. Oke, makanya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Tabuk ini diantaranya yaitu sholat ketika safar itu kosor dan jamak meskipun tidak dalam keadaan haji ya. Ya, termasuk juga apa namanya waktu itu Nabi keluar dari rumahnya hari Kamis. Ya, ulama mensunahkan keluar hari Kamis meskipun tidak selalu harus hari Kamis, kalaupun hari yang lain juga nggak masalah. Oke. Eh karena udah jam 1 Mbak Rina, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Oke. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, jika ingin bertanya silakan raiskan atau melalui kolom. Berhubung sudah memasuki pukul 7, kita batasi untuk pertanyaannya. Jika ingin bertanya, bisa raiskan atau melalui kolom. Oke. Kayaknya nggak ada yang bertanya nih ya. Tapi yang jelas Bapak-bapak Ibu-ibu ya, kalau kita hari ini di posisi sahabat Nabi ketika perang Tabuk, kita nggak yakin ya, kita itu termasuk orang yang di rumah saja atau ikut karena bawa uang, bawa harta, belum tentu nanti balik lagi ke rumah, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Makanya, Masya Allah, makanya imannya para sahabat Nabi itu ya bisa dikatakan generasi terbaik ya, karena apa namanya pilihannya itu bukan antara apa namanya baik atau tidak baik, tapi antara muslim atau enggak muslim, ya. Antara muslim atau munafik, kan gitu kan. Makanya
sahabat Nabi itu keimanannya kuat sampai Nabi memberikan gelar kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Termasuk generasi terbaik umat Islam itu generasi dari sahabat Nabi itu sendiri. Eh, saya kira karena nggak ada yang bertanya dan insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita masih kalau nggak salah masih sekali pertemuan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya tentang fikih jihad itu sendiri. Ya, karena kita sudah masuk kepada perang Tabuk dan bisa dikatakan ini peperangan terakhir dari Nabi. Makanya insya Allah nanti di berikutnya kita akan membahas tentang perang tapi di akhir zaman, tapi komentar dari Nabi. Ya, ini namanya hadis atau khobar tentang hari menjelang hari kiamat. Ya, Nabi nanti menyampaikan apa, apakah terjadi perang ini atau tidak, nanti bagaimana peperangan setelah itu. Makanya ketika Nabi bilang sebaik-baiknya apa namanya pasukan-pasukan mereka itu ketika perang kepada siapa, kemudian nanti kalau di hari kiamat menjelang hari kiamat bagaimana peperangannya, nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya dari hadis-hadis yang ada tentang apa. Bisa dikatakan bukan ramalan sih ya, tapi kabar dari Nabi tentang peperangan yang terjadi setelahnya. Ya, karena Nabi beberapa kali mengabarkan nanti akan begini, nanti akan begitu. Itu kabar dari Rasulullah SAW. Ini pertemuan berikutnya dan insya Allah nanti kita akan kembali apa namanya lanjutkan setelah kita selesai di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih doa ya nanti doa itu sunahnya bagaimana terus juga mengangkat tangan bagaimana ketika pas sholat bagaimana ketika rukuk sujud boleh gak doa kalau pas apa namanya ketika khutbah imamnya ngangkat tangan atau tidak jamannya ngangkat tangan atau tidak terus boleh nggak minta doa kepada orang lain tempat mana saja yang mustajab kemudian apa saja yang menghalangi terhalang apa namanya dari istijabahnya doa tadi terus waktu yang mustajab mana saja. Insya Allah kita akan bahas dalam kerangka besar, judul besar adalah fikih doa. Setelah kita menyelesaikan tentang fikih apa namanya jihad itu sendiri. Oke. Dan saya kira cukup Mbak Rina dan nggak ada yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Berarti kita akhiri dulu. Baik, Ustaz. Syukran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya kajian kita pada hari ini semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran perang Tabuk. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa dan insya Allah dipimpin oleh guru kita Ustaz pada Ustaz Hanif. Sudah tepat kamu pada Oke. Kita akhiri sama-sama dengan memohon kepada Allah. Semoga Allah kuatkan iman kita, berikan kita kebaikan dunia akhirat, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang pilihannya bersama para nabi, para syuhada, para solihin besok di yaumul kiamah bersama keluarga besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyina wa maulana Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' fi majlisina hadza dzanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa ataitaha ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin Allahumma alaika bil yahud wa zalimina fi kulli makan Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima Jazakallah kasih. Mbak Bina. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz untuk doa pada hari ini. Kita doakan semoga guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua Allah istiqomahkan dan semoga kita semua selalu Allah istiqomahkan dalam kebaikan dan semoga Bapak Ibu Allah mudahkan segala urusan.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahiran batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.